Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dari Rozigro, channel yang menyenangkan, channel untuk edukasi, untuk komunikasi bagi para peternak dan peternakan. Langsung aja kita temui sama ownernya langsung biar lebih jelas. Nah, ini orangnya. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Nah, mungkin terlebih dahulu perkenalan dulu biar teman-teman pada kenal ini, Pak. Selamat siang, nama saya Eko, saya owner dari Rojokoyo Farm Pati, Desa Purworejo, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Nah, ini kalau boleh tahu, Pak, ini dombanya kok apa putih-putih gemuk-gemuk ini jenisnya apa aja ini, Pak? Kita untuk jenisnya sendiri ada yang lokal, kita ada Garut, ada Priangan, ada Gibas biasa. Untuk jenis untuk pembibitan kita ada F1 Dorper, ada Cross Texel, sama yang baru datang ini ada Full Blood Suffolk Suffolk ini ya, Pak, Australia. Ya? Kayak monster ini ya, Pak ya. Kita jual untuk pesanannya ini pesanan kebanyakan dari pesanan buntingan. Kita nanti setelah sekitar 35 hari kita USG ulang, jadi yang sudah bunting-bunting nanti kita kirimkan ke mitra-mitra. Kok bisa bulat-bulat ini, memakannya itu pakai apa ini, Pak? Kita kasih makan, kita ada dua jenis pakan ya, Pak ya. Iya. Kita ada pakan penguatnya, kita pakai konsentrat. Untuk seratnya kita pakai full kering juga. Full kering ya. Ini konsentratnya sendiri itu beli apa ngeracik sendiri, Pak? Kita konsentrat kita dari kelompok ya, Pak. Kita bareng-bareng. Jadi kita memang membuat dengan kualitas yang bagus, karena kita menunjukkan kualitas saja lah. Jadi dengan hasil yang bagus pasti domba kita akan juga gemuk-gemuk gitu. Memang dari pasaran mungkin image-nya lebih mahal, karena harga per kilo kita memang mahal, tapi dari segi pemakaian kita lebih murah, karena pemakaian kita per hari per ekor tidak dari 1 kilo. Jadi kita pemakaiannya kurang lebih di 3 ons untuk per hari per ekor. Untuk sebesar ini cuma 3 on, Pak, sehari, Pak? Ya, kita breeding kita kasih per hari per ekor 3 ons, Pak. Karena kalau kita kasih berapapun ya, namanya domba bunting pasti rakus, pasti kita kasih sekilo ya habis. Cuman kan tujuan kita ngasih pakan penguat kan untuk melengkapi nutrisi yang kurang aja. Jadi domba ini tetap nutrisinya terpenuhi, tetapi kita tetap untuk HPP pakan pengeluaran kita tidak tekor. Untuk apa jenis di sini sendiri ini populasi berapa ini, Pak? Untuk saat ini kurang lebih indukan plus anakan sekitar 150 ekor, Pak. Ini belum di mitra-mitra juga ya, Pak? Di mitra ada beberapa yang kemarin ambil buntingan, ada yang di penggemukan juga. Kita penggemukan nanti masuknya ke segmen potong. Kalau untuk yang breedingan nanti kita panen di anakannya, Pak. Kalau yang kayak gini-gini ini apa ini? Jenis apa ini, Pak? Ini kita cross texel, Pak. Kita betina-betina duran cross texel. Kalau ada yang nyebutnya di bulu bakar, bulu keriting, karena kita untuk perbaikan genetik ya. Kita ada lokal juga beberapa untuk paket ekonomisnya, karena harga yang nanti kita jualnya beda. Untuk buntingan sama-sama buntingan Suffolk ya. Untuk betina lokal sama betina cross texel nanti kita jualnya beda harganya. Nah, kalau untuk apa untuk domba sendiri ini ya, Pak ya, untuk di Kota Pati ini sendiri kan belum begitu familiar ya, Pak. Iya. Nah, kadang ada yang mikir nanti jualnya susah lah, nanti kemana jualnya karena harganya murah, di ngoni rantok bati ya. Itu gimana tanggapannya itu, Pak? Ya memang di lapangan memang banyak berasumsi seperti itu ya. Tapi alhamdulillah kita sendiri kita sudah ada market untuk segmen potong ke jagal, dan sampai sekarang juga saya sendiri untuk memenuhi kebutuhan jagal masih kurang. Jadi masih terbuka sangat lebar untuk pasar domba sendiri.
Terus untuk panenan dari mitra-mitra memang kita tanggung jawab untuk membeli kembali, Pak. Jadi dari mitra-mitra hasil breedingan, hasil panenan fattening kita beli kembali dengan harga sesuai kesepakatan di awal. Jadi kita tidak memanfaatkan momen di saat yang jual domba ini butuh uang kita beli murah, tidak. Tetap ada standar harga yang memang kita sepakati. Kita soalnya sistemnya sistem timbang ya. Jadi kita mainnya per kilo berapa, nanti misalkan untuk saat ini mitra membeli di saya duluan di harga 56.000. Nanti di saat panen kita juga membelinya di sama di harga 56.000 juga. Lah untuk domba sebanyak ini perawatannya sendiri kayak gimana ini, Pak? Untuk perawatan sendiri saya pikir domba itu lebih mudah ya dibandingkan dengan kambing. Apalagi kita mainnya dengan pakan sistemnya semua kering. Jadi untuk tenaga kita nggak terlalu effort yang lebih, harus kita ngarit atau mungkin ambil rumput di luar. Jadi kita cukup stok pakan kering sebanyak-banyaknya, kita manfaatkan dari limbah-limbah pertanian yang ada di sekitar Kota Pati, karena Kota Pati ini juga banyak dari segi pertanian juga lumayan besar. Jadi kita manfaatkan limbah-limbah hasil pertaniannya seperti kulit kacang hijau, seperti kulit kopi, jangkul jagung, mungkin dari kebun jagungnya sendiri kita bisa giling, kita bisa campur, kita mix, nanti kita sesuaikan nutrisi yang dibutuhkan untuk domba itu sendiri. Ini untuk di tempat sini apa namanya pejantannya pakai apa ini, Pak? Kok besar banget ini, Pak? Kita pejantannya ada 3 ya untuk maskot di Rajakoyo sendiri. Yang paling besar ini ada Suffolk full blood. Kita baru mendatangkan sekitar kurang lebih 1 bulan dari Australia. Terus ada lagi cross texel. Cross texel yang mana ini, Pak? Cross texel yang ini. Ya kalau orang bilang dombos ya. Dombos. Oh, ini iya. kurang lebih ya. Ya berdiri le. Kurang lebih 1 kuintal ada ini. Ini yang texelan ini, Pak? Iya. Ini perutnya kayak gede banget ini, teman-teman. Bruno, Lihat ini. bangun Bruno. Wih, Bruno. Ya, ini Bruno, namanya Bruno. Iya. Keren banget ini. Texelan asli ini ya, Pak ya? Ya, kalau full blood enggak. Enggak, Cuman maksudnya ini kan- asli iya, Wonosobo gitu ya? Iya. Keren banget ini. Terus yang ketiga ada F1 Dorper kita. Satu. Ini hasil anakan dari pejantan Dorper full blood sama betina Garut. Yang ini ya, Pak? Iya, ini baru berusia kurang lebih 14 bulan. Apa F1 ini, Pak, namanya? Ini Pak? F1. Tapi ini ya bulat juga ya. Wah, gede banget. Jadi kalau mau beli indukan bunting di sini, wah, pokoknya keren pokoknya ya, Pak ya. Ya, kita juga jual buntingan sistem timbang, Pak. Semua kita main di sistem timbang. Kalau untuk buntingan-buntingan seperti cross texel tadi sama F1 Dorper kita jual 60 sampai 65.000 per kilo. Dijamin bunting. Ini loh yang agak apa menggiurkan itu. Pejantannya itu nggak main-main, teman-teman. Nah, gede banget kayak monster tenan. Nah, kalau dari betinanya sendiri tadi dari jenis apa ini, Pak? Kalau yang sebelah sini kita main Texel di ya? cross texel sama. Cross texel lokal gitu ya. Iya, ada sebagian lokal karena kita menyiapkan daya beli masyarakat yang mungkin ekonomisan, kita pakai betina lokal. Dan nanti asumsinya mereka bisa punya anakan F1 dari Suffolk, tapi dengan jenis indukan yang berbeda. Kalau di harga buntingan itu timbang juga ya, Pak? Untuk Suffolk ini kita untuk pertama ya, Pak, kita main di Jogdok. Untuk yang lokal kita jual di 3 juta. Untuk yang gimana itu, Pak? Gimana, Pak? Yang kayak gimana itu yang lokal itu, Pak? Ini lokal, Pak. Ini lokal. Kita jual juga. Lokal juga. Ini maksudnya lokal. Ini. Jadi bulunya kan kelihatan. Kalau yang keriting-keriting ini kita di cross texel, kita jual di 4 juta. Oh, 4 jutaan ya, cross Iya. texelan gini ya. Positif bunting nanti kita di USG, Pak. Tanggung jawab di USG lah gitu Iya, ya. karena kita jual buntingan jadi ya memang data akuratnya ya kita USG. Wujud dari apa? Amanahnya gitu ya, Iya, Pak. betul. Kita jaga
kualitas lah. Paling nggak kita bisa pertanggungjawabkan hasil produk dari Rojo Toyo ini, nggak asal sebut ini buntingan ini. Jadi paling nggak kita bisa pertanggungjawabkan jantannya ya ini yang ada di kandang ini. Karena juga bertanggung jawab nanti kalau mau jual ke sini lagi nggak bingung gitu ya Pak? Iya, jadi kita bertanggung jawab genetiknya ini bisa disebut F1 ini dari mana, kita bisa sebut cross ini dari mana gitu. Jadi nggak asal sebut bapaknya nggak jelas, ibunya nggak jelas bilang cross. Kan gitu. Dari kandang sini sendiri itu udah ada yang beranak apa belum Pak? Kalau yang beranak dari kandang sini kebetulan sudah ada beberapa ya Pak, yang masih stay di kandang. Di sebelah sini itu ada anakan-anakan gitu. Sebagian ada yang memang kita jual di babon anak. Babon anak juga ada ya Pak? Ada, nanti kita timbang induk sama anaknya Pak. Kayak ini jenis Garut. Garut. Ini enggak ada telinganya. Ada keluar anakannya juga sama, telinganya kecil, enggak ada telinganya. Ini pas pejantannya pakai apa ini Pak? Ini F1 Dorper Pak. Jadi anaknya itu keluarnya cross. Namanya cross. Yang sudah sapian di sebelah sana itu usia 6 bulanan. Ini yang usia baru 1 mingguan, ada yang baru lahir tadi malam. Hampir serentak kalau untuk lahiran Pak. Anaknya juga keren-keren. Mungkin hampir tiap hari ada yang lahiran. Ini yang lahiran tadi malam, ini keluar blackhead. Ya termasuk favorit ya. Kalau jenis blackhead kayak gini. Yang anaknya ini keluarnya walaupun ini cross tapi warnanya cantik. Ini jantan apa betina nih Pak? Keluarnya betina Pak. Oh betina, Iya. Oh bisa untuk indukan ya. Iya, karena pejantan kita memang sudah ada, jadi kita memang kalau bisa malah permintaan kita keluarnya betina aja. Ya kalau boleh milih ya Pak. Iya. Ini di usia berapa ini? Ini kurang lebih ya sama Pak, di 5 bulan 6 bulan. 5 bulan udah segini ya? Iya, kurang lebih 5 bulanan ya. Rata-rata di 5 bulan. Bobot berapa ini kira-kira Pak? Kurang lebih di 25 sampai 30 kilo ada ini Pak. Karena sudah lumayan gemuk ya. Karena ini kita cukur. Jadi kelihatan yang kurus-kurus nanti kita flashing, kita gemukkan. Ini juga crossingan Texelan Pak? Iya. Campur sih Pak, ini lokal. Ini lokal juga. Ini kok pakai tanduk ini jenis jantan apa ya? ini Pak. Oh, jantan ya, kebetulan jantan sebelah sana jantan. Oh, kalau pejantan tetap pakai tanduk dia ya Pak? Ya sebagian ada yang keluar tanduk, sebagian memang ada yang gugul ya. Usia udah berapa tahun ini Pak? Ini Bruno ini paling tua Pak di sini, ini 2 tahun. 2 tahun. Kalau untuk Suffolk sendiri itu kemarin saya di sertifikatnya umur 14 bulan. Terus ini sama ini 14 bulan yang Dorper ini. Yang paling rajin kawin ya ini. Cross Texel ya Pak? Iya banyak pesanannya ini Pak. Ini jadi maskot yang lama ya Pak? Iya. Sekarang punya apa tadi? Suffolk. Suffolk. Keren banget pejantannya Pak. Nah untuk kasih makan sendiri sehari itu berapa kali ini Pak? Saya kasih makannya 4 kali Pak. Dari jam 7 pagi saya kasih konsentrat. Terus nanti jam 9 pagi kita ganti ke serat sebagai pengganti rumput. Nanti jam 4 sore saya kasih konsentrat lagi. Nanti jam 7 malam saya kasih serat sampai pagi. Jadi hampir 24 jam palungan pakan nggak pernah kosong Pak. Kasih makan kontinu lah ya Pak ya? Iya, karena kita ya ada segi penggemukannya Pak. Jadi sekalian kita kasih pakan yang berhubung. Kalau yang apa warna kayak gini-gini ini apa Pak ini Pak? Ya itu jenis trotol ya Pak, karena identiknya Texel kan memang trotol ya. Benar. Cuman karena sudah cross-crossan dan banyak persilangan, jadi ya memang ada trotolnya yang masih banyak, ada yang tipis-tipis. Tapi kita kan dari segi fisik kita lihat di ekornya, di telinganya. Dari telinga mungkin sensor, dari ekornya bisa kayak ekor tikus.
terus dari bulunya bulu keriting. Kalau boleh tahu Pak, ini di Pati ini kan udaranya kan panas Pak, daerah pesisir Pak. Nah, sedangkan untuk domba-domba ini kan cenderung kalau kayak Texel gitu kan dari Wonosobo itu Daerah perkembangan dingin. di sini gimana Pak? Ya memang butuh adaptasi ya Pak ya. Heeh. Dari segi cuaca kita butuh adaptasi, dari segi pakan juga pergantian pakan juga butuh adaptasi. Tapi semua itu bisa bisa kita antisipasi atau pergantian pakan itu jangan langsung drastis dari pakan yang sistem lama ke pakan kita bertahap. Jadi untuk tingkat stresnya nggak langsung kaget, nanti efeknya dia nggak mau makan, sakit, akhirnya malah bisa menimbulkan efek kematian. Jadi memang harus kita bertahap pelan-pelan. Paling tidak adaptasi pakan perubahan di 1 minggu Pak. Kita rubah di pelan-pelan. Kalau untuk cuaca ya memang karena cuaca nggak bisa kita setting ya. Jadi kita main di sirkulasi kandang aja Pak. Kita desain kandang senyaman mungkin. Jadi domba itu tetap walaupun cuaca panas bisa mendapatkan angin yang cukup. Tapi pokoknya bagi peternak pemula nggak usah khawatir lah ya Pak ya. Insya Allah nggak usah khawatir. Nah, Mas Ted, kalau dari Masih segi- bisa kita mau mendatangkan domba dari apalagi yang ini ya sama-sama domba di Indonesia ya. Mm-mm. Mungkin memang dari perubahan cuaca suhu di Indonesia kan nggak terlalu drastis. Mm-mm. Kita aja yang mendatangkan dari luar negeri aja insya Allah masih aman, masih bisa dikondisikan di cuaca Pati yang saat ini memang benar-benar panas banget ya untuk di Pati sendiri. Mm-mm. Nah, untuk saat sekarang ini kan lagi musim kemarau Pak nih, cari apa? Pakan kambing domba ini kan sangat Sangat wah, susah ya. sangat susah Pak. Itu cara antisipasinya jenengan kayak gimana itu Pak? Kalau Rojokoyo sendiri karena kita pakainya pakan full kering, jadi di saat panen-panen raya seperti kemarin di musim kemarau panjang kan petani banyak menanam kacang hijau. Jadi kita manfaatkan limbah dari kulit kacang hijau sendiri. Kita stok sebanyak-banyaknya, walaupun kita beli tapi di harga yang waktu panen raya otomatis harga tetap murah. Bisa ya Pak. Ya bisa. Kulit Nanti kacang kita- hijau bisa ya. Ya bisa. Nanti kita mix Pak. Jadi nggak di satu jenis saja. Kita bisa manfaatkan limbah kopi dari daerah Gembong, daerah Pati sendiri, terus mungkin janggal jagung dari daerah Pucak Wangi, di daerah Pati banyak. Nanti kita bisa manfaatkan, kita bisa campur, kita sesuaikan dengan kebutuhan domba sendiri. Kita sepakat di item-item itu kan kita masuknya ke serat ya, sebagai pengganti rumput. Untuk nutrisi-nutrisi yang kurang dari serat itu, kita penuhi di konsentratnya. Konsentrat sendiri ya. Ki. Oke. Terima kasih Bapak atas waktu bincang-bincangnya. Lain kali mungkin bisa review ke sini lagi ya Pak. Siap, untuk silakan. membahas atau untuk sharing lah Monggo. informasi yang lain gitu ya. Siap, kita welcome Pak. Eh, eh, eh. Teman-teman yang mau main, mau sharing, datang ke kandang, ngobrol-ngobrol, kita welcome. Silakan, datang saja. Jadi meskipun mau datang ke sini meskipun enggak harus beli domba ya Pak ya. Tidak apa-apa, kita ngobrol-ngobrol, Ah, free kopi Pak. benar. Tambah teman, tambah rezeki. Benar. Kita di sini sharing-sharing aja, tidak harus beli. Kita bisa kumpul, nanti kita bisa saling sharing efektifnya di ternak kita di mana yang paling bagus kayak gimana. Kita nanti bisa saling tukar ilmu di situ. Mungkin bisa jadi tempat edukasi nih teman-teman. Siap. Semua dari Rosigro ini rumah Bapak. Tadi boleh diulang lagi Pak alamatnya yang jelas Pak mungkin. Alamat Rojokoyo sendiri di Dukuh Pondohan, Desa Purworejo, RT 3 RW 2, kecamatannya masih ikut Pati Kota, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Kalau untuk warga Pati sendiri masih bingung, itu dari Pasar Runting ke timur atau Ngetan, sekitar kurang lebih 2 kilo. Untuk nomor HP mungkin bisa tanya-tanya di 0821 3773 3744. Itu bisa dihubungi setiap saat ya Pak. Setiap saat Pak. Tapi kadang kalau malam kalau saya silent, kalau pas istirahat memang saya silent. Tapi selama saya aktif ya, tapi 24 jam aktif sih. Cuman sebisa mungkin saya fast respon. Oke. Terima kasih Bapak. Mungkin ada kiat-kiat penggiat
untuk bagi peternak pemula Pak gitu ya. Untuk peternak pemula domba kambing di daerah Pati dan sekitarnya, ya jangan pesimis untuk takut nanti kalau saya pelihara kambing domba nanti jualnya kemana gitu. Kebetulan kita nanti sama-sama kita memenuhi pasar untuk segmen potong. Nanti kebetulan tanggal 19 November tahun 2023 Rojokoyo Farm menyelenggarakan edukasi sharing bareng, belajar bareng untuk lebih mendalami dunia peternakan domba. Nanti bisa mendaftarkan segera yang mau ikut. Itu kita kuota terbatas karena untuk memaksimalkan dari segi pemasarannya nanti, karena efeknya nanti kita nampung mitra-mitra peserta itu dari hasil breedingan atau hasil ternaknya. Kita mendatangkan mentor peternak nasional ya, kita mendatangkan Mas Mario dari owner dari Bhinneka Farm Boyolali. Daripada kita jauh-jauh seminar dari luar kota, sekarang peternak nasional kita dekatkan di Kota Pati. Benar Pak. Dengan budget yang terjangkau, yang jelas. Benar Pak. Itu kalau mau daftar itu kira-kira kemana Pak? Bisa nanti japri ke nomor WA saya. Nanti ada flyer, kita bisa kirim, kita bisa pelajari di situ apa aja yang nanti akan dibahas di dalam edukasi tersebut, berapa biayanya, nanti waktunya kapan, nanti bisa di flyernya nanti kita tampilkan. Terima kasih Bapak atas waktunya. Selamat sekali lagi terima kasih teman-teman dari Rozi Grow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.